Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti puzzle yang hilang satu bagian pentingnya? Dan selama bagian itu belum ditemukan, semuanya menjadi terasa tidak utuh. Kamu gak sendirian. Ada seorang pemuda bernama Daniel. Sejak kecil, ia diajarkan untuk mengejar kesuksesan, mendapat nilai bagus, masuk kampus yang terbaik, kerja di perusahaan besar. Dan benar, ia mencapainya semuanya. Tapi suatu malam setelah promosi besar dan pesta perayaan, ia pulang ke apartemen mewahnya dan tiba-tiba menangis. Apakah ini semuanya? Masa ini puncaknya? Pikir Daniel. Di tengah keheningan, ia sadar selama ini dia sibuk mengejar tujuan yang didefinisikan dunia, tapi lupa bertanya, kenapa aku ada di dunia ini? Sampai akhirnya Daniel ikut sebuah persekutuan doa kecil. Di sana ia mendengar satu kalimat yang mengubah hidupnya. Kamu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup akan selalu terasa kosong. Hari itu, hidup Daniel berubah. Ia mulai hidup bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa tenang. Menurut penelitian, orang yang punya makna dalam hidupnya cenderung lebih bahagia, lebih sehat secara mental, dan lebih tahan terhadap stres. Bahkan ada studi lain menyatakan bahwa manusia secara alami di dalam otaknya dirancang untuk mencari tujuan. Tanpa makna, otak akan mudah masuk dalam depresi dan kecemasan. Tak peduli seberapa suksesnya secara materi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kamu tidak diciptakan untuk dunia ini. Kamu diciptakan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Dan hanya saat kamu hidup dalam tujuannya, kamu akan merasakan kepenuhan sejati, ketenangan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku yang sering lupa untuk siapa aku hidup. Aku serahkan kembali hidupku ke dalam tangan-Mu. Ajar aku hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Engkau. Biarlah hidupku memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kalau renungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Klik like, share ke teman-teman atau keluargamu yang mungkin sedang membutuhkan. Tulis di komentar, aku mau hidup untuk Tuhan. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu terus dikuatkan lewat renungan-renungan seperti ini setiap hari. Tuhan Yesus memberkatiku.